Selamat pagi. Bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Dan jika dalam keadaan yang tidak baik ataupun kurang sehat, kiranya saudara-saudara tetap merasakan pengharapan, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Sebelum kita memulai hari ini, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan mengucap syukur. Dan kita memohon bimbingannya agar hari ini apa yang kita lakukan semuanya juga kehendak Tuhan yang turut menaungi kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Engkau mempercayai kami, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup, yang boleh berkarya di tengah dunia ini. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini mungkin ada orang-orang yang kami jumpai. Kami boleh bertemu kembali dengan keluarga kami. Kami boleh merasakan hangatnya maupun sejuknya pagi hari. Dan kami boleh memulai hari ini dengan penuh pengharapan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan hikmat dan penyertaan-Mu. Oleh karena itu, urapilah setiap dari kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami pribadi. Kami tidak mengandalkan diri pribadi. Kami tidak mengandalkan kehebatan dan kemampuan kami. Tetapi yang paling utama, hidup kami berlandaskan firman Tuhan yang adalah pedoman dan penuntun hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari kitab Yesaya, pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya pasal 5 ayat 8 sampai 23 yang berbunyi demikian. Sungguh celaka orang yang menyerobot rumah demi rumah dan merebut ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Kamu membuat hanya dirimu sendiri yang mendiami negeri itu. Di telingaku terdengar sumpah Tuhan semesta alam. Sesungguhnya banyak rumah akan menjadi sunyi sepi. Rumah-rumah yang besar dan megah tidak akan ada penghuninya. Sesungguhnya kebun anggur yang luasnya 10 semet akan menghasilkan hanya 1 bat anggur, dan 1 homer benih akan menghasilkan hanya 1 eva gandum. Sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari, mabuk terbakar oleh anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur menyertai pesta-pesta mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang, dan karya tangannya tidak dipedulikan. Sebab itu umatku harus pergi ke pembuangan, karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, dan halayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lebar-lebar dan akan mengangakkan mulutnya tidak terhingga. Sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem, keriuhan dan kegirangan di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam memang maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Domba-domba akan makan rumput di sana seperti padangnya sendiri. Anak-anak kambing akan mencari makan di reruntuhan rumah orang kaya. Sesungguhnya celaka mereka memancing kesalahan dengan tali dusta dan dosa dengan tali pedati, yang berkata, baiklah Allah bersegera dan bergegas melakukan tindakannya supaya kita lihat. Baiklah rencana yang maha kudus Allah Israel mendekat dan terwujud supaya kita tahu. Sungguh celaka orang yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Sungguh celaka orang yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Sungguh celaka orang yang jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap
dan yang memungkiri hak orang benar. Saudara yang terkasih, ketika saya berelasi dengan banyak orang yang saya temui, maka saya bisa melihat bahwa beragam macam orang dalam berkomunikasi. Yang seperti yang kita tahu bahwa komunikasi merupakan sebuah seni. Bagi saya komunikasi adalah suatu seni. Seni yang tidak mudah kita lakukan karena kita mesti bijaksana dalam berkomunikasi dengan orang-orang. Tidak semua cara komunikasi berlaku kepada setiap orang. Ketika saya berbicara dengan orang A, maka mungkin gaya komunikasi saya akan berbeda seperti ketika saya berbicara dengan orang B, C, D, dan sebagainya. Suatu hari saya bertemu dan berelasi dengan salah seorang yang kita sudah kenal bahwa orang itu sangat pintar, memiliki banyak talenta. Kita sebut saja orang ini orang A. Orang A ini sangat tahu apa yang harus dilakukan. Tidak usah diajarkan lagi bagaimana dia harus berperan, bagaimana dia harus bertindak. Dia sudah mahir, sudah sangat jago di dalam bidang tersebut. Sehingga kita menganggapnya sebagai maestro atau sebagai orang yang sangat handal di bidang tersebut. Suatu hari timbullah pergumulan dan perdebatan di antara A dengan orang lainnya. Dan saya melihat bahwa kepintaran yang sudah dimiliki oleh si A ini menjadi perlahan-lahan luntur. Karena apa, saudara-saudara? Karena ternyata yang diutamakan dan yang dijunjung tinggi adalah kepintarannya. Sehingga secara tidak langsung itu menimbulkan kesombongan dan ego dari orang si A tersebut. Saya melihat bahwa mungkin saja orang si A ini benar, argumennya atau pendapatnya benar, tetapi di dalam gaya komunikasi ia banyak mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata yang mengumpat, sehingga mungkin menyakiti lawan bicaranya. Yang semula si orang A ini adalah benar, namun menjadi keliru dan bisa saja menjadi salah karena gaya komunikasinya salah, atau gaya komunikasinya tidak melihat atau tidak sesuai dengan gaya orang yang berbicara dengan dia. Saudara, maka ini bisa menjadi contoh kita bersama bagaimana kesombongan itu bisa terbungkus dengan rapih, atau sebaliknya kepintaran dan segala sesuatu yang kita miliki, talenta yang sangat banyak, yang sangat mumpuni, itu semua bisa terbungkus dan yang tertonjol adalah kesombongan jika kita tidak mengutamakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita dihadapkan dengan kitab Yesaya pasal 5 yang adalah bagian dari kitab Nabi Yesaya yang berisi nubuatan dan penghakiman terhadap bangsa Yehuda dan Israel. Pada bagian ini saudara-saudara, khususnya sebetulnya di ayat sebelumnya, pasal 5 ayat 1 sampai 7, mengandung tentang nyanyian tentang kebun anggur dan peringatan atas berbagai dosa umat Yehuda, bangsa Yehuda dan Israel. Pada masa ini kerajaan Yehuda menghadapi ancaman dari kerajaan Asyur yang sungguh kuat. Bangsa Yehuda dan Israel seringkali jatuh karena kerajaan Asyur ini sangat kuat. Dan seringkali juga Yehuda dan Israel sering jatuh juga dalam penyembahan berhala, ketidakadilan sosial, lalu muncul juga ketamakan, keserakahan, dan kemerosotan moral. Yang tadi itu ya, ada kesombongan, ada menganggap diri lebih baik, merendahkan, dan sebagainya. Pemimpin dan rakyatnya tidak setia juga kepada Tuhan dan sering melanggar hukum Tuhan. Sehingga isi Yesaya pasal 5 ini, Nabi Yesaya secara garis besar mau menyampaikan bahwa peringatan ini adalah peringatan yang sangat keras terhadap bangsa Israel. Berbagai dosa-dosa seperti penimbunan tanah, rumah oleh orang kaya,
Lalu minuman keras dan pesta pora, mabuk-mabukan, yang tadi kita sudah baca bersama-sama. Ada juga ketidakadilan sosial, penindasan, dan sikap sombong dan menganggap diri bijak. Tidak hanya itu, bangsa-bangsa dan orang rakyat-rakyat ini juga memutarbalikkan nilai kebenaran yang harusnya benar tetapi disalahkan, dan yang salah justru dianggap benar dan dibenarkan. Saudara, pada pagi hari ini ketika saya membaca wasiat, meskipun ayat ini panjang dari ayat 8 sampai 23, tetapi ada satu ayat yang di-highlight, yaitu ayat ke-21 tentang sikap sombong dan menganggap diri bijak. Saudara, seperti yang kita tahu bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita berelasi dengan banyak orang, dan orang-orang tersebut bisa memiliki karakter yang sangat-sangat berbeda, sehingga sangat dibutuhkan dan kita sangat memerlukan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan yang harus kita highlight bersama-sama dan harus kita percayai bersama-sama bahwa hikmat dan kebijaksanaan tersebut bukan datang dari kehebatan kita, bukan datang dari pikiran kita sendiri atau dari hati kita sendiri, melainkan itu semua datang dari Roh Kudus yang lahir di diri kita, tinggal di hati kita, sehingga kita bisa berbicara dengan baik, kita bisa menyampaikan argumen tanpa menyakiti perasaan, kita bisa menunjukkan kepintaran kita tanpa menjatuhkan orang lain, dan sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita mau sama-sama diajak bahwa ketika kita berelasi dengan sesama kita, yang pertama-tama harus dijunjung tinggi adalah firman Tuhan, landasan sebagai fondasi bagaimana kita bisa berelasi dengan penuh kasih, berelasi dengan melihat orang lain, berelasi tidak hanya melihat diri sendiri, kepentingan kita sendiri, tetapi juga bisa melihat esensi dari apa yang kita bicarakan. Maka dari semuanya itu kita juga meminta bimbingan Tuhan yang terlebih utama. Maka dari semuanya itu kita bisa menjadi bijaksana tanpa perlu mencoba untuk bijaksana. Kita bisa mencoba untuk berdoa terlebih dahulu, meminta bimbingan Tuhan, merendahkan hati kita. Maka mungkin secara tidak langsung kita juga bisa rendah hati. Kepintaran kita tidak dianggap sombong, tidak dianggap tamak, dan kita bisa berbijaksana dan berhikmat sebagai anak-anak Tuhan. Kecerdasan dan pengetahuan meskipun penting, bukanlah jaminan kebijaksanaan yang sejati. Sebab kebijaksanaan yang sejati hanya bersumber dari Allah dan berlandaskan pada takut akan Allah. Ini juga ada dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Allah sungguh menentang mereka yang mengandalkan kecerdasan, kekuatan, dan kemampuan mereka sendiri, sementara hati mereka sangat jauh dari Tuhan. Justru Allah rindu memberikan hikmat yang sejati kepada siapapun yang mencarinya. Dan hikmat tersebut harus dicari dengan rendah hati. Dan kecerdasan, pengetahuan adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk kemuliaan-Nya. Kecerdasan dan pengetahuan, kepintaran, kehebatan kita, mari kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan bersaksi tentang kemuliaan-Nya. Jadi bukan untuk menyampaikan kehebatan diri kita sendiri, siapa diri kita, melainkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang membawa terang. Hendaklah hari ini kita diingatkan kembali dan menyadari, kita juga boleh berefleksi apakah selama ini kita sudah menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang bijaksana, apakah kita sudah datang kepada Tuhan terlebih dahulu memohon hikmat dan bimbingan-Nya. Apakah selama ini kita hanya mengandalkan diri sendiri dan tidak memohon Roh Kudus tinggal di hati kita? Hendaklah hari ini kita menyadari bahwa segala hikmat dan pengetahuan berasal hanya dari Tuhan. Dan mari kita belajar mendengarkan dengan empati, berbicara dengan bijaksana, bertindak dengan penuh kasih, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus senantiasa menuntun langkah kita untuk berelasi dengan bijaksana,
menentukan keputusan-keputusan yang berhikmat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersatu dalam doa. Kita mau bawa pokok doa untuk hari ini, dan juga mari kita doakan orang-orang yang kita tahu sedang butuh untuk didoakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hikmat-Mu masih bekerja atas kami. Kami dapat boleh tetap merasakan. Hari ini kami terlebih khusus mau diingatkan bahwa mungkin semula atau sebelumnya secara tidak sadar maupun sadar kami menyakiti hati orang lain, kami merendahkan orang lain hanya karena kami merasa diri kami lebih tinggi, diri kami lebih pintar dan kuat. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami dengan penuh kasih. Pada hari ini kami ingin melangkah di hari yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami yakin bahwa hari ini bukanlah karena kuat kami, tetapi hari-hari yang Engkau berikan adalah anugerah dan berkat daripada Engkau. Sehingga baiklah kami juga menjalaninya dengan hikmat yang telah Kau berikan, agar kami tidak salah melangkah, agar kami boleh kembali kepada kebenaran Tuhan dan mengasihi sesama kami yang kami temui dan jumpai. Kami juga berdoa ya Tuhan, jika saat ini ada orang-orang yang kami ingat sedang butuh didoakan, mungkin sedang mengalami kelemahan fisik, mengalami kelemahan psikis, kiranya Tuhan boleh menjamah mereka, kiranya mereka boleh merasakan kekuatan penghiburan dari Tuhan, bahwa mereka tidak sendirian. Mereka memiliki Tuhan yang menguatkan, memiliki Tuhan yang memulihkan di waktu yang tepat yang Tuhan tentukan bagi mereka. Orang-orang yang di sekeliling kiranya Tuhan juga lindungi dan Tuhan sertai, agar mereka boleh menemani dengan kesabaran, menemani dengan hikmat dan kebijaksanaan, menyayangi dan menjaga. Kami juga berdoa bagi setiap kami dalam pergumulannya masing-masing, mencari pasangan hidup, sedang bergumul dalam sakit penyakitnya, sedang bergumul dalam keluarganya, dan lain-lain yang tidak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan boleh hadir di setiap kami. Tuhan boleh menyatakan kemuliaan dan kekuasaan-Mu dan kasih-Mu bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani hari-hari dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Inilah doa dan ungkapan dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan begitu menyayangi kami, mengasihi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.